Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai meta function. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sania Gusmiati, sebagai moderator kelompok 2, sekaligus pemateri tentang komponen meta function. Sebelum memulai presentasi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Kami akan memberikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan teman-teman bisa untuk scan barcode yang ada di PPT. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Miss. Oke, langsung saja pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Winnie. Kelima, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Pauline. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi meta function. Sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu meta function? Oke, meta function ini didefinisikan sebagai komponen sistem bahasa yang sesuai dengan fungsi abstrak bahasa. Meta function ini berperan penting untuk mengkomunikasikan dan mengorganisasikan ide, informasi, pikiran, dan ide yang dapat disampaikan, pemahaman, dan praktik yang baik. Contohnya yaitu dalam penulisan sebuah jurnal artikel. Dalam penulisan jurnal ini ya, pasti tentu saja kita memerlukan adanya ide, informasi, dan pikiran dan bukti yang tertuang dalam tulisan kita. Meta function ini terbangun dari 3 fungsi bahasa. Yang pertama, ideasional yang meliputi logika dan eksperimental. Yang kedua, interpersonal, dan yang terakhir, tekstual. Yang ketiga, fungsi bahasa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafia. Pada Nafia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Nafia Nurrohma akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya, bahwa pada meta function terdiri dari 3 fungsi bahasa utama. Nah, ketiga fungsi bahasa ini memiliki makna-maknanya tersendiri. Nah, makna yang pertama yaitu makna ideasional atau ideational meaning. Nah, makna ideasional ini teman-teman, ia hanya berfokus pada apa yang sedang terjadi atau peristiwa yang secara spesifik, dan penggunaan pada bahasa. Makna ideasional ini digunakan untuk mengatur, memahami, dan mengekspresikan persepsi seseorang tentang dunia dan kesadarannya diri sendiri. Nah, selanjutnya, makna yang kedua yaitu ada makna experiential atau makna pengalaman. Nah, makna experiential ini teman-teman hanya berkaitan pada gagasan, isi, dan arti logis yang berkaitan dengan hubungan antar gagasan. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mukni. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima
kasih pada Novia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang tidak tepat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mufid Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna interpersonal. Nah, makna interpersonal ini memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain untuk menciptakan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, misalnya mengungkapkan pendapat kita tentang keadaan atau peristiwa. Nah, ini mengacu pada cara kita mengatur pesan-pesan kita untuk mengintegrasikannya ke dalam pesan-pesan lain yang kita ucapkan atau terima dalam konteks yang lebih luas. Nah, fungsi dari makna interpersonal sendiri yaitu untuk memungkinkan kita berpartisipasi dalam tindakan komunikatif dengan orang lain, untuk mengambil peran, dan untuk mengekspresikan dan memahami perasaan, sikap, dan nilai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada ini. Dari selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Pada Aisyah, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marapatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekstual meaning. Tekstual meaning atau makna tekstual ini adalah cara kita untuk menyampaikan sebuah informasi baru kepada pembaca dan pendengar, yang dimana melibatkan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan apa yang ingin kita tulis. Nah, makna tekstual ini membuat teks dari bagian menyeluruh isi teks. Misalnya, pada bagian-bagian yang penting yang ingin ditulis akan dijadikan menjadi satu. Untuk penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih pada Aisyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang komponen metafunction. Dalam membangun konteks sosial, metafunction memiliki beberapa komponen, yang dimana mereka saling terhubung antara satu dengan yang lain. Bisa lihat di PowerPoint, seperti ideational meaning, dia membangun field. Field di sini menyangkut tentang sebuah aktivitas alam. Kemudian ada interpersonal meaning. Ini menegosiasikan tema. Di sini maksudnya itu menyangkut tentang hubungan sosial. Kemudian ada textual meaning. Textual meaning ini inspektur makna berkaitan dengan mode. Dan di sini mode menyangkut suatu komposisi atau pesan yang berisi suatu informasi yang diberikan. Jadi komponen-komponen tersebut termasuk ke dalam genre. Genre diidentifikasikan sebagai suatu sistem proses sosial yang memiliki suatu orientasi dan tujuan dalam suatu kehidupan budaya. Materi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Berhubungan Novi tidak hadir pada meeting hari ini, maka presentasi ini akan kami tutup. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang bertanya? Cahyani dulu ya. Saya dari Komunitas Lalu. Saya eksponensial yang dijelaskan tadi sama Pak Rafiq. Nah, di sini apa yang menjadi perhatian utama dari arti eksponensial dalam konteks bahasa? Saja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih pada Cahyani. Pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya Imanda. Baik, perkenalkan saya Imanda dari kelompok 3 materi 4. Jadi ini pertanyaan saya untuk kelompok 2 adalah mengapa fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Terima kasih atas pertanyaannya, Imanda dan Cahyani. Berikan kami waktu untuk beberapa menit untuk menjawab pertanyaan.
Sudah ke? Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Cahyaning Putri. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi perhatian utama dari arti eksperiensial dalam konteks bahasa ya. Nah, perhatian utama dari experiential meaning ini dalam konteks bahasa adalah konten, gagasan, yang mencerminkan pengalaman subjektif atau internal individu. Nah, jadi dia hanya mencerminkan pengalaman dari si subjek tersebut. Apakah sudah jelas untuk Cahyaning Putri jawabannya? Baik, Kak Vivi, terima kasih. Sama-sama. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Imanda. Pertanyaannya yaitu mengapa fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Nah, karena ini adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan pikiran, maksud maupun tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Pada saat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, itu memiliki tujuan agar bisa menarik perhatian pendengar ataupun pembaca. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Sebelum diakhiri, kami akan memberikan post-test terlebih dahulu. Ini berikutnya silakan di-scan ya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.